Sedangkan di tempat lain, salah satu dari peserta memanfaatkan kesempatan itu untuk menyandra Putri Yayu supaya menunjukkan letak salah satu pecahan dari baju zirah saat ini. Mau tidak mau kepala desa mengikuti permintaannya dan membawanya masuk ke dalam sebuah ruangan. Kunlun yang mengikuti dari belakang sesaat kehilangan jejak sebab tempat itu seperti labirin. Lantas ia pun berpisah dengan kedua temannya untuk mencari keberadaan kepala desa yang telah masuk lebih duluan. Setelah berpisah, lagi dan lagi Xiao Yu meniupkan bola putih tersebut ke arah Kunlun. Sedangkan pria tadi berhasil mendapatkan salah satu pecahan dari baju zirah. Namun sesaat Putri Yayu menendang kakinya dan merebut kembali pecahan baju zirah dari tangannya. Kepala desa segera membawanya pergi dari tempat tersebut. Namun sayang pelarian mereka terhenti sebab pria tadi berhasil mengejar dan menyerang kepala desa hingga terluka parah. Di saat ia hendak membunuh kepala desa, Kunlun datang ke sana. Namun sesaat bulu putih tadi merasuki tubuhnya. Setelah itu ia pun segera menyerang pria tersebut. Alangkah terkejutnya ia yang diserangnya ternyata kepala desa. Hingga tewas di tempat. Padahal jelas-jelas ia menyerang pria itu. Hal itulah membuatnya menjadi sangat kebingungan. Kesempatan itu dipergunakan oleh pria tersebut dan segera membawa pecahan baju zirah. Di tengah perjalanan, tubuhnya dimasuki bulu putih itu juga, dan seketika ia pun tewas di tempat dan tubuhnya menghilang. Di sana, Kunlun merasa bersalah sebab ia telah menjadi pembunuh. Xiao Yu meminta mereka untuk tidak usah memperdulikan semuanya ini. Yang terpenting saat ini mengambil pecahan baju zirah dan pergi dari sana. Saat hendak keluar, mereka tak sengaja menemukan barang yang dicari. Yunsi bersama Kunlun merasa aneh kemana larinya pria tadi. Lagi dan lagi, Xiao Yu meminta mereka untuk tidak usah memperdulikan masalah itu. Ia pun segera mengambil pecahan baju zirah dan ia berikan kepada Yunsi. Sementara itu, Ling bersama yang lainnya berada di dalam sebuah tempat akibat terhisap pasir sebelumnya. Di sana, Ling tak sengaja melihat Luli yang sedang disandra. Lantas ia pun segera menyelamatkannya. Lalu terlihat iblis pasir mencoba masuk ke dalam sebuah ruangan yang dimana di dalam ruangan itu terdapat tubuh aslinya. Ling segera mengejarnya dan tidak membiarkan ia bangkit kembali. Namun sayang usahanya gagal dan terlihat segel yang digunakan oleh kedua orang tuanya di sana berhasil dihancurkan. Tidak ingin orang tuanya tewas, ia pun menggunakan payung awan untuk melindungi mereka. Setelah melakukan itu, ia pun terluka parah. Ayah dan ibunya di sana sangat terkejut melihat Ling yang saat ini sudah tumbuh dewasa. Sementara Ling tidak bisa menahan rasa bahagianya saat melihat kembali kedua orang tuanya, terlebih lagi melihat sang ibu. Setelah itu, kedua orang tuanya kembali melanjutkan pertarungan melawan iblis pasir. Mereka berdua pun menggabungkan kekuatan untuk membunuh iblis tersebut. Sementara di tempat lain, Gilang, Vivi bersama Luli berhasil keluar dan menyelamatkan diri. Kembali ke mereka, siapa sangka iblis pasir ternyata masih hidup dan di sana ia segera mengaktifkan keempat pilar penghancur. Satu persatu pilar berhasil ia aktifkan. Hingga di saat pilar terakhir
Tiba-tiba, Anke yang berada satu tubuh dengannya mencoba memberontak. Lalu terlihat Ling Yu memasuki alam bawah sadar Anke yang meminta ia untuk bunuh diri. Apabila tidak, iblis pasir akan menghancurkan desa saat ini. Anke akhirnya memilih bunuh diri yang menyebabkan ayah angkatnya juga tewas terbunuh. Namun sayang, pilar yang terakhir berhasil diaktifkan. Lalu semua orang melihat sebuah piramida yang melayang. Mereka semua pun khawatir apabila keempat pilar diaktifkan, maka tidak hanya dengan desa itu, namun mereka semua juga akan tewas terbunuh di sana, bersamaan dengan desa tersebut. Kedua orang tua Ling terpaksa harus mengorbankan diri mereka saat ini. Apabila tidak, maka seluruh penduduk desa dan semua orang akan terbunuh. Tentu saja Ling menolak hal tersebut, sebab ia tidak ingin kehilangan mereka lagi. Namun sayang, hal tersebut sudah mustahil. Kedua orang tuanya tidak ada jalan lain. Ia bersama Anke segera diteleportasi keluar. 您不会是想跟你长大成人，爹和娘 Dan pada akhirnya, kedua orang tuanya itu menyegel piramida tersebut dan meredam meledakannya, hingga mereka berdua pun juga ikut tewas di dalam. Semua orang merasa senang karena desa saat ini sudah aman kembali, namun tidak dengan Ling. Hal itu mengorbankan nyawa kedua orang tuanya. Singkat cerita, jasad Anke dibawa ke hadapan Putri Yayu. Ia yang melihatnya menjadi sangat bersedih. Sesaat, Ratu Ling Yu bertanya apakah ia mencintai Anke atau tidak. Yayu menjawab kalau ia mencintainya. Lalu Ling Yu menghidupkan Anke kembali dan kini kutukannya telah menghilang. 公主，公主， Setelah itu, Ling masih bersedih sambil memegang sebuah liontin pemberian dari ayahnya yang sempat mengatakan alasan ayahnya membunuh istrinya Guru Yi atau ibunya Vivi. Semua kebenarannya berada di dalam liontin tersebut. Tak lama kemudian, teman-temannya datang ke sana dan Vivi berkata salah satu pecahan baju zirah berhasil didapatkan oleh kelompok Kunlun. Mendengarkan hal tersebut, Gilang sangat protes sebab yang seharusnya mendapatkan pecahan baju zirah adalah mereka karena Ling dan kedua orang tuanya yang berkorban saat ini. Ditambah lagi, kelompok Kunlun sudah gagal melewati ujian. Ling berkata untuk tidak membahas hal itu lagi. Mereka masih memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan 3 pecahan baju zirah. Lalu setelah itu, mereka pun pamit kepada Anke dan Putri Yayu untuk pulang ke perguruan aliansi 5 gunung. Singkatnya, semua peserta saat ini telah pulang. Kunlun menyerahkan pecahan baju zirah tersebut dan Guru Yi sangat bangga kepadanya karena akhirnya ia berhasil mendapatkannya. Namun terlihat raut wajah Kunlun masih merasa bersalah atas pembunuhan yang telah ia lakukan. Lalu semua peserta pun berkumpul dan Kunlun memberikan pecahan baju zirah kepada Dewa Cermin. Setelah itu, mereka semua pun dipinta untuk beristirahat. Namun sesaat, Ling mengajukan keberatan sebab yang membunuh iblis pasir dan menyelamatkan desa Luolan mengorbankan nyawa kedua orang tuanya. Ia ingin dibuatkan batu nisan atas nama ayah dan ibunya untuk dihormati. Siapa sangka Guru Yi menolak sebab ayahnya itu merupakan pengkhianat di perguruan. Ling tidak terima atas perkataan Guru Yi dan balik melawan. Apabila memang benar ayahnya pengkhianat, ia pun meminta bukti. Namun di sini Guru Yi tidak bisa memberikan buktinya dan tidak peduli atas kematian kedua orang tuanya itu. 张明，够了。 Setelah Ling pergi dengan rasa amarah, sesaat guru penyihir menghentikannya. Ia tahu perasaan Ling saat ini. Namun saat dulu ayahnya memang membunuh
istrinya Guru Yi. Namun mereka juga sampai saat ini tidak mendapatkan penjelasan dari Guru Yi mengenai semua alasannya. Bahkan ayahnya Ling juga tidak memberikan alasan dan main pergi saja meninggalkan perguruan di saat itu. Namun di sini guru penyihir sangat mengenal sifat ayahnya tersebut yang lebih memilih disalahkan daripada mengatakan kebenarannya. Sedangkan di tempat lain, Guru Yi memanggil Kunlun beserta yang lainnya. Ia mendapatkan kabar dari desa Luolan bahwa kepala desa tewas terbunuh akibat Kunlun. Guru Yi mempertanyakan apakah hal itu benar atau tidak. Kunlun akhirnya mengaku bahwa memang benar ia yang membunuhnya. Namun hal tersebut tidak disengaja. Meskipun begitu, ia siap dihukum. Yunsi bersama Xiao Yu juga ikut menanggung kesalahan tersebut karena mereka satu kelompok. Mendengarkan hal itu, Guru Yi sangat kecewa kepadanya karena membunuh seseorang yang tidak berdosa. 这是一个无辜的人呐！ Satu-satunya cara supaya Kunlun bisa menebus semua dosa-dosanya tersebut, yaitu ia harus bisa memenangkan ujian saat ini agar menjadi pahlawan. Dengan begitu, ia bisa memimpin perang melawan dan menghabisi dunia serigala. Dan kelak, ia juga akan menjadi pemimpin perguruan 5 aliansi. Itulah cara untuknya agar bisa menebus dosanya. Namun apabila ia gagal, maka Guru Yi terpaksa harus memenggal kepalanya sebagai hukuman atas pembunuhan yang telah ia lakukan. Saat di malam hari, Kunlun yang tertidur merasa tidak tenang atas pembunuhan yang tak sengaja ia lakukan, yang dimana hal itu terus menghantuinya. Sesaat, Baek memanfaatkan hal tersebut dan mengganggu isi pikirannya. Setelah ia sadar, di hadapannya ternyata ada Xiao Yu. Xiao Yu berkata, Kunlun tidak usah takut sebab ia akan selalu berada di sisinya. Ia pun memeluknya di sana. Secara tak sengaja, Vivi melihatnya dari luar jendela. Hal tersebut pun membuat Vivi menjadi sangat bersedih. Lantas ia pun pergi keluar untuk minum arak sampai mabuk. Ling bersama yang lainnya juga ikut bersedih melihat kondisinya saat ini. Gilang berencana menyatakan cintanya kembali kepada Vivi karena ia menganggap Kunlun tidak pantas untuknya. Setelah mendekati Vivi, ia pun kembali mengungkapkan isi hatinya dan bersumpah akan menjaganya dan membuatnya selalu tersenyum. Vivi yang merasa Gilang tulus kepadanya lalu bersedia menerima cintanya itu. Gilang menjadi sangat senang dan langsung menciumnya di sana. Secara kebetulan, Kunlun sengaja dibawa oleh Xiao Yu untuk menyaksikan hal itu. Alhasil, Kunlun menjadi sangat cemburu dan sakit hati melihatnya. Sementara Vivi yang terkejut melihat Gilang main asal nyosor saja, merasa belum siap dan pergi dari sana. Ternyata Vivi pergi menemui Ling. Dari sinilah Vivi mengatakan yang sejujurnya, bahwa yang ia harapkan datang menemuinya tadi bukanlah Gilang, melainkan Ling. Ia pun bertanya apakah Ling menyukainya atau tidak. Ling menjawab bahwa ia memang menyukainya, namun ia sadar selain dirinya banyak yang menyukainya juga, seperti Kunlun dan juga Gilang. Maka dari itu ia memilih mundur dan membantu Gilang. Vivi seketika menangis. Seandainya Ling jujur sejak dulu, mungkin saja semuanya ini tidak akan terjadi. Dan pastinya mereka berdua sudah bahagia menjalin hubungan. Yang ternyata Vivi sejak pertama kali bertemu dengannya juga sudah menyukainya. Namun karena melihat Ling tidak memberikan respon kepadanya, ia pun kembali dekat dengan Kunlun. Namun semuanya terlambat. Ling menjawab ia ikhlas dengan semuanya ini. Setidaknya
Gilang, sahabatnya itu, bisa lebih senang sebab sudah bisa bersama dengan Vivi, orang yang sangat ia cintai selama ini. Kemudian, Vivi menemui Gilang dan ia bersedia menjadi kekasihnya. Gilang pun menjadi senang dan memeluknya di sana. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Drama cinta-cintaan sudah kelar, kini semua peserta berfokus pada latihan bela diri. Sebab masih ada 3 pecahan baju zirah yang harus mereka dapati. Setelah selesai berlatih, Ling bersama yang lainnya makan di dalam goa milik Luli. Gilang menyuapi makanan ke Vivi. Luli juga tidak ingin kalah dan ia pun menyuapi makanan kepada Ling. Sesaat, Vivi curi-curi pandang melihatnya. Setelah selesai makan, mereka berdua pun keluar untuk sebat sebentar. Namun Ling tidak sengaja menjatuhkan liontin pemberian ayahnya. Gilang segera mengambilnya dan seketika mengeluarkan cahaya yang ternyata berisikan rekaman video milik ibunya Vivi. Dari sinilah mereka mengetahui alasan ayahnya Ling membunuh ibunya Vivi. Lantas, Ling memberikan liontin itu kepada Vivi agar ia juga mengetahui kebenarannya. Lalu kita pun dibawa flashback ke masa lalu, yang dikala itu ibunya Vivi membuat kesalahan besar sebab ia tak sengaja bertemu dengan iblis bunga yang kini membuatnya memiliki jiwa iblis di tubuhnya yang sulit dikendalikan. Hal tersebut sangat membuat malu perguruan. Namun ia takut untuk menceritakan kepada suaminya, yaitu Guru Yi. Maka sebab itu ia membuat video klarifikasi dan meminta Tuan Zhang, ayahnya Ling, untuk membunuhnya saat itu juga. Lalu setelah itu, ia pun kerasukan iblis dan menjadi tidak terkendali. Bahkan, Vivi yang masih kecil sempat hendak ia bunuh. Dengan cepat Tuan Zhang membunuhnya. Melihat semuanya itu, Vivi akhirnya sadar ayahnya Ling tidak bersalah. Dan pembunuhan itu memang dipinta oleh ibunya sendiri. Lalu singkatnya, semua peserta yang tersisa dikumpulkan. Dewa Cermin memberikan informasi baru bahwa pecahan baju zirah yang ketiga dan keempat berada di dunia serigala. Karena misi itu sangat berbahaya, Dewa Cermin juga mengutus kelima tetua saat ini juga turun tangan bersama para peserta yang nantinya dikelompokkan. Setelah itu, Ling berpamitan kepada Luli untuk pergi ke dunia serigala. Mendengarkan hal tersebut, Luli sangat terkejut dan ingin ikut bersamanya sebab dunia serigala sangat berbahaya. Namun, Ling tidak setuju sebab Luli saat ini dianggap pengkhianat di dunia serigala. Apabila ia ikut bersamanya, maka nyawanya dalam bahaya. Setelah misi selesai, ia berjanji akan kembali lagi. Dengan sangat terpaksa, Luli membiarkannya pergi. Sambil memeluknya, ia meminta Ling untuk kembali dalam keadaan selamat. Setelah Ling pergi, sesaat Luli berniat mengikutinya dari belakang. Belum sempat melakukan itu, tiba-tiba iblis babi datang ke sana, lalu membuatnya pingsan dan menculiknya. Sementara di tempat lain, Baek menghampiri seseorang yang merupakan iblis bunga. Di sana ia ingin mengajaknya bekerja sama untuk menyerang perguruan aliansi 5 gunung. Awalnya, iblis bunga menolak karena Baek bukan siapa-siapa. Namun setelah Baek menunjukkan cincin milik Raja Serigala yang kini berada dengannya, mau tidak mau, iblis bunga menuruti perintahnya. Sebab siapapun yang memiliki cincin itu maka harus tunduk atas perintahnya. Sedangkan di tempat lain, para tetua beserta seluruh peserta memasuki sebuah portal penghubung yang bisa membawa mereka masuk ke dalam dunia serigala.
Lalu setelah sampai di perbatasan dunia serigala, Dewa Cermin memberitahukan letak dan posisi pecahan baju zirah saat ini berada. Maka dari itu, Guru Yi memutuskan untuk berpencar dalam mencari pecahan baju zirah tersebut. Mereka hanya memiliki waktu 2 jam saja dan akan bertemu kembali di tempat itu. 2 kelompok pergi ke barak dan para pasukan iblis sedang berjaga di sana. Sedangkan 2 kelompoknya lagi pergi ke desa dunia serigala. Sementara itu, para tetua dan ratu iblis melihat kalau perguruan aliansi 5 gunung sedang menyerang dunia mereka. Hal itu membuat mereka bingung, sedangkan perang di kedua alam belum saatnya. Di sini mereka semua belum menyadari bahwa perguruan aliansi 5 gunung berniat mengambil pecahan baju zirah yang berada di dunia serigala. Singkatnya, baik memanfaatkan kesempatan untuk menyerang perguruan aliansi 5 gunung yang saat ini sedang kosong. Murid yang berjaga di sana langsung dibunuh oleh iblis bunga. Sedangkan di dalam perguruannya, para murid sangat terkejut melihat iblis datang menyerang mereka. Han bersama kedua adiknya beserta sang guru berada di sebuah tempat yang menunjukkan keberadaan salah satu pecahan baju zirah. Mereka pun lantas masuk ke dalam, sedangkan Han Yu dipinta untuk berjaga di luar. Baru saja mereka masuk, tiba-tiba salah satu tetua dari dunia serigala datang menemui Han Yu. Dan terdengar suara teriakannya. Han ingin keluar untuk mengecek keadaan adiknya, namun dihentikan oleh sang guru, sebab mereka harus segera mengambil pecahan baju zirah sebelum terlambat. Han Yu diserang dan hendak dibunuh. Hal itulah yang membuatnya ketakutan dan tidak ingin mati. Maka dari itu, ia pun mau tidak mau buka mulut bahwa kedatangannya untuk mengambil pecahan baju zirah yang berada di dunia serigala. Sontak, tetua iblis di sana sangat terkejut dan akhirnya mengetahui maksud kedatangan mereka. Sang guru datang ke sana untuk membantunya. Ia juga marah sebab Han Yu sudah membuka rahasia kedatangan mereka. Ia pun dipinta untuk pergi, sedangkan sang guru bertarung melawan salah satu tetua iblis di sana. Sedangkan Han saat ini berhasil mendapatkan pecahan baju zirah. Dan tak lama kemudian, Han Yu masuk ke dalam. Ia pun meminta maaf sebab sudah membocorkan rahasia kedatangan mereka, yang kini dunia serigala sudah mengetahuinya. Han meminta ia untuk tidak usah memikirkan hal tersebut. Yang terpenting saat ini mereka harus keluar dari sana. Salah satu tetua iblis terpaksa membangkitkan iblis batu untuk melawan pasukan perguruan aliansi 5 gunung. Akhirnya, iblis batu memangsa dan menyerang pasukan perguruan aliansi 5 gunung. Saking kuatnya, para guru juga tidak mampu untuk melawan, hingga mereka semua terluka parah. Karena situasi sangat berbahaya, mereka pun memilih mundur dari sana. Dewa Cermin memberikan informasi kepada Guru Yi bahwa iblis batu telah dibangkitkan. Mereka pun dipinta untuk masuk ke dalam aula dunia serigala, karena salah satu pecahan baju zirah berada di sana. Setelah sampai di pintu masuk, Guru Yi bersama ketiga muridnya dihadang oleh pasukan iblis yang tidak bisa mati. Mau dibunuh berapa kali pun tetap saja bangkit kembali. Hal itulah membuat mereka sangat kerepotan untuk menghadapinya. 小心，他们还没有死。他们被我变成了不死。 Sementara itu, Ling bersama teman-teman dan gurunya mendapatkan tugas dari Dewa Cermin untuk segera masuk ke dalam aula dunia serigala dengan memanfaatkan pertarungan dari Guru Yi bersama muridnya. Mendapatkan informasi itu, guru penyihir segera menyerang aula dunia serigala.
menggunakan teknik 1000 pedang. Pertarungan sengit pun terjadi di sana. Hingga pada saat Ling beradu kekuatan dengan salah satu tetua iblis, kita sebut saja iblis botak. Tiba-tiba dari belakang, Ratu Iblis menyerang iblis botak dengan tujuan untuk membantu Ling agar mendapatkan pecahan baju zirah. Ia pun berkata ingin kedamaian di kedua alam dan tidak ingin terjadi perang lagi. Maka dari itu ia pun membantu. Alhasil, Ling bersama yang lainnya merasa heran melihat sikap Ratu Iblis yang membantu mereka. Guru penyihir berhasil menemukan keberadaan pecahan baju zirah yang ternyata di dalam kolam hitam. Lantas ia pun segera mengambilnya. Setelah berhasil didapatkan, mereka pun segera keluar. Singkat cerita, Dewa Cermin memberikan informasi bahwa 2 pecahan baju zirah berhasil didapatkan dan mereka dipinta untuk segera mundur sekarang juga. Di sisi lain, perguruan aliansi 5 gunung berhasil dihancurkan oleh Baek. Ia pun menemui Dewa Cermin dan segera membakar tempat tersebut. Lalu setelah itu, iblis bunga menyegel tempat itu menggunakan kekuatan akarnya. Mereka semua yang hendak pergi diserang oleh iblis batu, sehingga mereka semua terluka parah. Bahkan ada yang buta, yang lebih parahnya lagi, Han Yu tewas di tempat. Sedangkan Ling bersama yang lainnya juga berhadapan dengan iblis batu. Segala cara mereka lakukan untuk menyerang, namun iblis batu sulit ditaklukkan. Bahkan guru penyihir harus terluka parah di sana. Kembali ke mereka. Kini, mereka berhasil lolos dari kejaran iblis batu dan segera pergi memasuki portal penghubung. Tak lama kemudian, Ling bersama yang lain datang menyusul ke sana. Sementara itu, warga desa dihebohkan dengan melihat api yang membakar perguruan aliansi 5 gunung. Mereka pun berlari ketakutan karena menyadari iblis sudah datang menyerang. Wanita pemilik rumah arak yang melihat itu segera kembali ke kedainya untuk membangunkan salah satu pria yang sedang tidur dan selalu meminum arak di kedainya. Kalau kalian masih ingat, pria inilah yang membantu dan menggerakkan jubah yang dipakai oleh Ling bersama Gilang. Belum diketahui siapa pria ini, namun yang pastinya ia orang terkuat yang mampu menghentikan para iblis yang menyerang perguruan aliansi 5 gunung. Pemilik kedai terus membangunkannya sebelum para iblis menyerang warga desa. Mendengarkan hal tersebut, ia pun segera pergi untuk menghentikan semuanya ini. Sedangkan di dunia serigala, para tetua menjadi sangat marah sebab Ratu Iblis sudah mengkhianati mereka dan membantu perguruan aliansi 5 gunung untuk mendapatkan pecahan baju zirah. Sedangkan Baek berniat menghancurkan portal penghubung yang akan membawa para guru beserta para peserta untuk kembali. Murid yang berjaga di sana pun ia habisi tanpa segan. Setelah berhasil dihancurkan, mereka yang masih berada di dalam portal penghubung sangat terkejut melihat pintu keluar tiba-tiba menghilang, yang dimana mereka akan terjebak selamanya di sana. Lalu pria misterius tadi, kita sebut saja namanya Bambang, menyadari bahwa ini semua ulah dari Baek, iblis rubah ekor 9. Lantas ia pun berteriak yang menyebabkan semua orang yang mendengarkan teriakannya langsung kesakitan dan menutup telinga. Setelah itu ia pun datang ke sana. Baek yang tidak mengenalnya ingin bertarung melawannya,
namun segera dihentikan oleh iblis bunga sambil berkata kalau Bambang adalah iblis abadi yang terkuat yang selalu bersembunyi di dalam dunia manusia. Apabila melawannya, bisa dipastikan mereka tewas terbunuh. Mendengarkan hal tersebut, Baik lantas bertanya kenapa ia membantu umat manusia. Bambang tidak mau menjawab pertanyaannya dan meminta mereka pergi. Karena apabila tidak, jangan salahkan ia apabila membunuh mereka semua. Baik seketika menjadi emosi, namun iblis bunga segera membawanya pergi dari sana sebelum mereka terbunuh. Lalu Bambang meminta salah satu murid untuk menyampaikan pesannya kepada Ling dan Gilang agar menemuinya di hutan. Setelah itu ia pun memperbaiki portal penghubung. Setelah pintu keluar terbuka kembali, mereka yang berada di dalam melihat wajah Bambang. Guru Yi sangat terkejut sebab ia mengenalnya. Setelah berhasil keluar, murid yang berjaga melaporkan perguruan mereka saat ini telah dihancurkan oleh Baik dan mustahil mereka bisa kembali. Mendengarkan hal tersebut, Guru Yi menyuruh mereka semua ke sebuah tempat yang sudah ia persiapkan dan membawa peserta yang terluka untuk segera diobati. Sesaat, murid tadi berkata kepada Guru Yi bahwa seorang pria misterius telah membantu mereka. Bahkan, Baik bersama pasukannya memilih mundur daripada melawannya. Sedangkan salah satu murid wanita tadi menyampaikan pesan dari pria misterius agar Ling bersama Gilang menemuinya di hutan. Merasa penasaran terhadap sosok pria itu, mereka pun segera menemuinya. Setelah bertemu, Ling dan Gilang akhirnya tahu bahwa baju perang yang mereka pakai saat ini merupakan milik pria itu. Dan pria tersebutlah yang membantu mereka berdua selama ini. Ternyata Bambang berasal dari dunia serigala, namun ia memilih menetap di dunia manusia. Ditambah lagi, ayahnya Ling merupakan muridnya di saat dulu. Itulah alasan Bambang menyelamatkan Ling untuk menebus kesalahannya di masa lalu yang tidak sempat menyelamatkan ayahnya. Setelah mengatakan semuanya ini, ia pun lantas pergi dari sana. Sedangkan di tempat lain, Baik menjadi sangat marah terhadap Bambang yang menggagalkan rencananya. Untuk melampiaskan amarahnya itu, ia pun memanggil iblis babi yang berhasil menculik Luli dan ia siksa di sana karena sudah berani berkhianat. Setelah puas ia menyiksanya, iblis babi diperintahkan untuk menjaga Luli agar tidak kabur lagi. Setelah dibawa ke dalam kamar, Luli meminta maaf karena gara-gara dirinya, kini sebelah tangan iblis babi menjadi korban dan sebelah matanya menjadi buta. Iblis babi juga meminta maaf sebab ia saat ini tidak bisa membantunya kabur dari sana. Sebab apabila itu ia lakukan, maka ibunya akan dibunuh oleh Baik. Sementara itu, guru penyihir saat ini terluka parah dan nyawanya tidak akan lama lagi. Namun ia meminta para tetua untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada Ling, Gilang, beserta Vivi. Sebab ia tidak ingin membuat ketiga muridnya merasa khawatir. Sedangkan Han sangat bersedih sebab Han Yu, adiknya kini telah meninggal. Guru mereka datang ke sana dan menangisi kematiannya. Sementara itu, iblis babi yang menjaga Luli tiba-tiba dihampiri oleh iblis bunga dan memaksa masuk ke dalam. Ternyata kedatangannya ingin melecehkan Luli, bahkan Luli dibuat tidak bisa bergerak. Iblis babi yang mendengarkan suara teriakan Luli segera masuk ke dalam dan menghentikan nafsu bejat iblis bunga. Sampai-sampai ia dipukul dan terluka parah. Tidak ingin menyerah, iblis babi menggunakan patung lidah kodok untuk mengikatnya agar tidak bisa bergerak. Dan setelah itu ia membawa Luli kabur dari sana.
Namun sayang, pelarian mereka terhenti sebab iblis bunga berhasil mengejar. Mereka pun lantas bertarung di sana, yang menyebabkan iblis babi akhirnya terluka parah dan sekarat. 我的腿！ Luli segera membawanya ke dalam sebuah goa. Namun karena tidak memiliki bakat dalam pengobatan, ia berencana pergi mencari bantuan. Namun sayang iblis babi meninggal dunia. Lagi dan lagi, iblis jahanam terus mengejarnya. Luli sesaat melepaskan binatang peliharaannya untuk mencari Ling dalam meminta bantuan. Karena kalah kekuatan, ia pun diracuni oleh iblis bunga, yang nantinya ia bisa dikendalikan olehnya. Sementara itu, Ling masih bimbang mengenai keberadaan Luli yang belum kunjung kembali. Sesaat, binatang kecil itu menghampiri mereka untuk menunjukkan keberadaan Luli saat ini. Mereka pun segera mengikutinya. Di saat mereka pergi, Kunlun ingin menghampiri Vivi, namun sayang terlambat. Ia saat ini berencana menjelaskan hubungannya dengan Xiao Yu agar tidak ada lagi kesalahpahaman. Mereka bertiga pun berhasil menemukan Luli yang sedang diikat di pohon. Iblis bunga berada di sana dan sengaja mengumpan mereka untuk datang. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Siapa sangka mereka bertiga berhasil mengalahkan iblis bunga. Hal itu pun dilihat langsung oleh Kunlun dari kejauhan. Vivi segera membunuhnya sebagai bentuk balas dendam karena ibunya di saat dulu telah diracuni oleh iblis bunga. Di sana, iblis bunga yang hendak mati berkata bahwa Luli sudah ia racuni dan tidak akan mengenal mereka lagi. Sementara itu, Kunlun yang melihat kehebatan Ling, Gilang, dan Vivi merasa cemburu sebab kultivasi mereka sudah meningkat jauh, bahkan melebihinya. Ia takut akan kalah melawan mereka dan kalah di dalam ujian yang membuatnya gagal menjadi pahlawan. Xiao Yu memanfaatkan keadaan itu sambil berkata bahwa ia siap menemaninya dan membuatnya memenangkan ujian tersebut. Ling bersama yang lainnya menemui Wansi dengan harapan bisa menolong Luli yang saat ini diracuni iblis bunga. Wansi menjawab, ia tidak memiliki obat penawar yang mereka cari, namun ia memiliki sebuah cara, yaitu menggunakan sebuah pil yang dapat membuat tubuh Luli menjadi membeku. Setidaknya hal tersebut bisa memperlambat penyebaran racun di dalam tubuh Luli. Ling lalu membawa pil tersebut dan segera dimasukkan ke dalam tubuh Luli, yang membuat tubuhnya seketika membeku. Di sini, Ling sangat merasa bersedih. Bahkan, Vivi yang mengajaknya pergi untuk beristirahat tidak ia pedulikan dan memilih untuk tetap berada di sana. Sementara itu, di dunia serigala, para tetua mengurung Ratu Iblis sebab dianggap pengkhianat. Mereka tidak peduli meskipun ia adalah ibu dari Raja Serigala. Sedangkan para tetua di perguruan Aliansi Lima Gunung dipanggil oleh Dewa Cermin. Saat ini ia akan segera menghilang sebab di aula kelima cermin yang membangkitkannya telah dihancurkan oleh iblis rubah ekor 9. Lalu ia memberikan informasi keberadaan pecahan baju zirah yang terakhir, yaitu berada di wilayah yang bernama Hutan Penyesalan, tempat tinggal Ratu Kegelapan, yang tak lain adalah Ling Yu. Lalu semua peserta dikumpulkan kembali untuk menjalankan ujian terakhir, sekaligus penentu. Siapapun di antara mereka yang berhasil mendapatkannya, maka akan menjadi pemenang ujian. Saat ini, tidak ada lagi yang namanya kelompok. Setiap peserta berhak bersaing satu sama lain.
Wan Xi menjelaskan hutan penyesalan merupakan tempat tinggal Ratu Kegelapan, yaitu Ling Yu, orang yang pernah mereka temui. Ratu Ling Yu sebenarnya tidaklah jahat, yang mengubahnya menjadi jahat akibat dikhianati oleh pria yang ia cintai waktu dulu. Untuk bisa mendapatkan pecahan baju zirah yang terakhir, para peserta harus bisa menaklukkan hutan penyesalan. Sebab Ratu Ling Yu sudah dihubungi oleh para tetua dan bersedia memberikan pecahan baju zirah. Namun dengan satu syarat, para peserta harus bisa menaklukkan hutan penyesalan itu. Sebelum mereka pergi, para tetua mengingatkan kembali siapapun yang ingin menyerah, maka saat ini adalah waktu yang tepat. Oleh karena itu, para peserta diberikan waktu 2 jam untuk berpikir apakah mau lanjut atau tidak. Saat kembali, para peserta mulai berpikir apakah menyerah atau tetap melanjutkan ujian itu. Sesaat, Qian mengatakan bahwa ia memilih menyerah sebab ia mencintai wanitanya di sana dan berencana untuk menikah. Namun nanti, di saat perang melawan dunia serigala, ia siap turun membantu. Lalu disusul oleh kelompok lainnya, wanita di sana juga ingin menyerah. Sebab satu orang rekannya saat ini telah buta dan satunya lagi masih koma. Mustahil baginya untuk melanjutkan ujian. Siapa sangka Han bersaudara juga menyerah. Han berkata Han Yu adiknya telah meninggal dan menyisakan satu orang adiknya di sana. Di dunia ini ia sudah tidak memiliki sanak keluarga dan ia tidak ingin satu-satu adiknya itu juga meninggal. Lalu Mei juga mengatakan hal demikian. Alasan ia menyerah sebab Han juga menyerah. Siapa sangka selama ujian berlangsung, mereka berdua ini sudah menjalin hubungan. Wang Wei yang bisa dikatakan pria yang sangat berambisius juga mundur dari ujian. Sebab ia selama ini hanya memanfaatkan ujian itu untuk menambah wawasan dan meningkatkan kultivasinya. Ia tidak berniat menjadi pemenang ujian. Setelah banyak dari mereka yang telah mundur, kini hanya 2 kelompok yang masih terus maju. Kelompok Ling dan kelompok Kunlun, yang sama-sama bersikeras ingin memenangkan ujian dan menjadi pahlawan. 好了，我们也走吧。我们去把决定告诉师傅。我想去天涯醉喝一杯，顺便。走吧。 Singkat cerita, guru penyihir saat ini nyawanya sudah tidak lama lagi. Ling, Gilang bersama Vivi sangat bersedih melihat kondisinya. Karena bagaimanapun juga, ia adalah guru mereka. Satu-satunya orang yang sangat diperhatikan oleh sang guru adalah Ling. Ia ingin Ling mengikuti kata hatinya dan lebih memikirkan keselamatannya. Sebab ia selalu mementingkan keselamatan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Sang guru berharap Ling adalah pemenang ujian yang kelak menjadi pahlawan dan membawa kedamaian di kedua alam. Setelah berkata seperti itu, sang guru menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Saat di malam hari, semua orang memakamkan guru penyihir ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ling mengingat semua kenangan yang pernah ia lewati bersama sang guru. Hal itu membuatnya sangat bersedih melihat sang guru telah tiada, ditambah lagi kondisi Luli yang belum tahu apakah bisa disembuhkan atau tidak. Sementara itu, Kunlun masih terobsesi menjadi kuat dan tidak ingin Ling, Gilang, dan Vivi melampauinya. Ia pun minum arak di hutan sampai mabuk.
Sesaat, Xiao Yu menghampirinya dan mengaku kalau ia sebenarnya menjadi kuat seperti ini berkat bantuan seseorang yang ia anggap seperti guru, yang tak lain adalah Baik, iblis rubah ekor 9. Ia pun memberikan bulu putih dan menyuruhnya untuk memakannya apabila ingin menjadi kuat. 新的昆仑就会出现。 Lantas, Kunlun lalu kembali dan terus berpikir panjang apakah memakannya atau tidak. Karena obsesinya untuk menjadi pahlawan sangat tinggi, ia pun lantas memakannya tanpa ragu. Tanpa ia sadari, setelah memakannya, maka ia akan dikendalikan oleh Baik, iblis rubah ekor 9. Lalu, keenam peserta yang tersisa saat ini hendak diutus pergi ke hutan penyesalan. Saat ini mereka berhak saling bersaing, dengan catatan tidak melukai ataupun membunuh satu sama lain. Wan Xi lalu mengirim mereka ke hutan penyesalan melalui portal penghubung. Sementara itu, Ratu Iblis menemui Luli dan menjadi sangat bersedih melihat kondisinya saat ini. Waktu dulu, Ratu Iblis sengaja menyelamatkannya hanya untuk memanfaatkan kekuatan mata ungu milik Luli. Namun lambat laun, setelah Luli hidup bersamanya, ia pun sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Maka dari itu, Ratu Iblis akan memberikan seluruh energinya dengan harapan Luli bisa sembuh kembali. Singkat cerita, para peserta telah tiba di hutan penyesalan. Mereka pun lalu sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan. Namun, Ratu Lingyu berkata mereka tidak perlu bersembunyi, sebab ia sudah tahu akan kedatangan mereka. 在这里所发生的一切， Lingyu berkata, apabila mau pecahan baju zirah yang terakhir, mereka harus melewati hutan penyesalan dan menemuinya di istana abadi. Namun, hanya mereka yang memiliki hati bersih yang mampu melewati hutan tersebut. Ling lantas bertanya maksud dari perkataannya. Lingyu menjawab, mereka harus menemui penjaga hutan penyesalan itu, yaitu Iblis Langit. Dan nantinya Iblis Langit akan menguji kejujuran mereka. Siapapun yang tidak jujur, maka tidak akan bisa menemuinya di istana abadi. Setelah itu, mereka masing-masing diteleportasikan ke sebuah tempat. Peserta pertama yang menemui Iblis Langit adalah Yunxi. Saat ia masuk, ternyata Xiao Yu telah lebih dulu berada di sana. Hal itu pun membuatnya agak sedikit terkejut. Lalu tangan mereka berdua dipegang oleh Iblis Langit. Setelah melakukan itu, Iblis Langit mengetahui rahasia mereka masing-masing. Lantas ia bertanya apakah Xiao Yu bekerja sama dengan Iblis rubah ekor 9 atau tidak. Xiao Yu dengan bangga mengiyakan pertanyaannya. Sontak, Yunxi sangat terkejut sebab ia bekerja sama dengan Iblis. Xiao Yu menjawab hal itu ia lakukan supaya menjadi kuat. Ia sudah muak menjadi pengecut dan lemah seperti dulu. Setelah itu, mereka berdua pun dikeluarkan. Yunxi merasa tidak percaya mengenai apa yang barusan ia dengar. Lalu ia pun kembali untuk menemui Iblis Langit. Dan di sana ia pun disuruh masuk kembali ke dalam. Kini ia berhadapan dengan Kunlun. Sama seperti sebelumnya, pikiran Kunlun juga dibaca. Dan meminta ia untuk jujur apakah bekerja sama dengan Iblis rubah ekor 9 atau tidak. Namun di sini, Kunlun berbohong dan menjawab tidak. Iblis Langit langsung berkata bahwa ia sudah berbohong. Setelah mereka dikeluarkan, Kunlun merasa bersalah sebab ia terpaksa bekerja sama dengan Baik demi ambisinya supaya bisa melewati ujian itu dan menjadi pahlawan.
Sedangkan Yunxi tentu saja merasa terpukul. Kunlun, sahabatnya yang sangat ia percayai, sudah bekerja sama dengan iblis. 怎么会这样？ Peserta berikutnya adalah Gilang dan Vivi. Di sana, Vivi yang disuruh untuk berkata jujur apakah menyukai Gilang atau tidak. Vivi menjawab saat dulu ia tidak menyukainya. Namun semenjak malam itu, di saat Gilang menyatakan cintanya untuk yang kedua kali, ia pun membuka hatinya dan menerima cintanya. Iblis langit menjawab bahwa Vivi berkata jujur. Gilang tentu saja sadar Vivi menyukainya karena terpaksa sebab kasihan kepadanya. Lalu setelah itu, Ling bersama Vivi dipertemukan. Sama seperti sebelumnya, isi pikiran Ling mulai dibaca dan dipinta untuk menjawab jujur apakah ia menyukai Vivi atau tidak. Awalnya, Ling ragu untuk menjawab, namun pada akhirnya ia menyangkal dan berkata tidak. Iblis langit menjadi marah sebab ia sudah berbohong. Vivi yang mendengarkan hal itu sangat terkejut, namun sayang mereka berdua keburu dikeluarkan dari sana. 撒谎的人是要接受惩罚的。 Ling lalu diserang oleh iblis langit sebagai hukuman karena sudah berbohong dan tidak jujur. 谁？ Lalu ia pun diberikan satu kali kesempatan, namun harus melewati ujian hati, yang dimana ia tiba-tiba berada di pangkuan Luli. Sontak hal tersebut membuatnya senang karena melihatnya kini baik-baik saja. Tak lama kemudian, Vivi datang ke sana dan menyuruh Ling untuk membunuh Luli. Apabila ia ingin memenangkan ujian itu dan menjadi pahlawan, maka ia harus membunuhnya. Sebab Luli adalah iblis. Dari sinilah Ling mulai kebingungan apakah yang ia lihat saat ini adalah kenyataan atau sebuah ilusi. Setelah ia mencoba berkonsentrasi, ia pun sadar semuanya ini adalah ilusi dan ia pun berhasil melewati ujian hati. Setelah itu, iblis langit mempersilahkan ia masuk ke dalam, sebab sudah diberikan kesempatan yang kedua. Kini ia berhadapan dengan Gilang, yang pada akhirnya ia pun berkata jujur bahwa sebenarnya ia sangat menyukai Vivi hingga sampai saat ini. Namun ia tidak ingin melihat Gilang, sahabatnya ini menjadi patah hati dan lebih mementingkan perasaan Gilang agar bisa bersama dengan Vivi. Mendengarkan jawabannya itu, Gilang tidak marah. Ia justru merasa senang atas ucapannya. Kini, mereka tinggal menunggu jawaban dari Vivi. Siapa yang akan dipilih di antara mereka berdua? Setelah itu, iblis langit segera mengeluarkan mereka dan dianggap lulus melewati hutan penyesalan. Setelah keluar, Ling tak sengaja bertemu dengan Vivi yang telah menunggunya. Di sana ia pun segera meminta Ling untuk berkata sejujurnya. Ling lalu menjawab sejak pertama kali bertemu dengan Vivi, ia sudah menyukainya. Namun ia sadar diri dengan kultivasinya yang sangat rendah, tidak mungkin ia bisa menjaga Vivi. Maka sebab itu ia memilih mengalah dan lebih mementingkan perasaan Gilang sahabatnya. Vivi langsung memeluknya sebab ia juga menyukainya. Ling Yu yang melihat pengorbanan Ling selama ini, hatinya mulai tersentuh. Ia pun sudah tahu calon pahlawan adalah Ling, orang yang memiliki hati bersih dan rasa kesetiakawanan yang sangat tinggi. Sedangkan Ling meminta Vivi untuk tidak membahas hal itu, sebab kedatangan mereka saat ini untuk mendapatkan pecahan baju zirah yang terakhir. Sementara itu, Gilang masih berhadapan dengan iblis langit yang mempertanyakan siapa ia sebenarnya. Tentu saja Gilang merasa heran akan pertanyaannya. Lalu iblis langit membuka segel ingatan Gilang, yang ternyata selama ini ingatannya telah disegel. Ia merupakan Raja Serigala, pemimpin para iblis.
Di sana, Gilang bertemu dengan ayahnya dan alasan ayahnya mengirim ia ke dunia manusia agar bisa memiliki hati dan perasaan seperti manusia juga. Sebab sang ayah sudah tidak ingin peperangan terjadi di kedua alam. Namun semua keputusan ada di tangannya. Apakah memilih berperang atau membuat kedamaian? Setelah ia tersadar, Gilang akhirnya menyadari bahwa ia adalah Raja Serigala. Ia pun bisa mengingat semuanya. 都是梦。